Bab 1366, Kaisar tidak pernah bercanda. Melihat Sander Ye berbicara omong kosong, Jinadi menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Pria ini sangat tenang hampir sepanjang waktu, membuat orang merasa bahwa dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun dan dapat melihat menembus segalanya. Berdiri di depannya, seolah-olah kamu tidak mengenakan pakaian apapun. Tetapi, sebagian besar waktu, dia seperti remaja, tertawa dan bercanda, sama sekali tidak seperti seorang kaisar agung. Dia sebenarnya yang mana? Pada saat ini, wilayah kaisar telah hancur. Ketika melihat Sander Ye dan Jinadi tampak aman dan sehat, Lingi dan yang lainnya menghela napas lega, dan wajah Yutul Jun langsung memucat. Dia berlutut sambil berkata, "Kaisar Sander, klan Jun bersedia menyerah." "Kaisar, tolong beri klan Jun kesempatan." "Klan Jun." Sander Ye berkata dengan tenang, "Bunuh semua orang kuat dari klan Jun di sini. Bunuh mereka semua." Semua orang tercengang, tetapi tak lama kemudian, Lingi dan yang lainnya menyerbu langsung ke arah sekelompok anggota klan Jun. "Sander Ye." Yutul Jun tiba-tiba meraung, "Aku tidak akan pernah melepaskanmu bahkan jika aku mati. Aku mengutukmu atas nama Tao Langit. Kesembilan klanmu akan dimusnahkan. Kesembilan klanmu akan dimusnahkan." Bang! Tiba-tiba pilar petir jatuh dan menghancurkan Yutul Jun hingga berkeping-keping. Setiap orang. Sander Ye melirik tumpukan bubuk itu dan berkata dengan tenang, "Di antara 9 klan, akulah yang terlemah. Apakah kamu terkejut atau takut?" Yutul Jun. Tak lama kemudian semua orang kuat dari klan Jun di medan perang dibantai. Lingi menyerahkan seikat cincin penyimpanan kepada Sander Ye dengan hormat, "Tuan Muda Ye." Sander Ye melihat cincin penyimpanan, bagikan dengan semua orang. Lingi ragu sejenak, lalu berkata, "Baik." Sander Ye menatap Jinadi dan berkata, "Kirimkan orang untuk mengambil alih semua aset keluarga Jun. Jika ada yang melawan, bunuh mereka." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Jinadi menoleh ke arah lelaki tua di sampingnya, "Cepat pergi." Orang tua itu membungkuk hormat lalu mundur. Jinadi berhasil menyusul Sander Ye. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Lingi, Yanri, Zito Tao, kalian semua ikuti aku." Ketiganya tahu bahwa Sander Ye telah memberi instruksi, jadi mereka bergegas mengikutinya. Sander Ye menemukan sebuah batu dan duduk. Lingi dan 2 orang lainnya membungkuk hormat. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Semuanya, silakan duduk." Sander Ye tiba-tiba mengeluarkan sebuah peta besar dan membentangkannya. Ketika semua orang melihatnya, mereka menemukan bahwa ini adalah peta alam semesta 10 gurun dan era kaisar. Ketika semua orang melihat Sander Ye mengeluarkan peta, mereka sedikit bingung. Sander Ye menatap semua orang dan bertanya, "Semuanya, sudah berapa tahun 10 gurun berkembang sekarang?" Lingi berkata dengan hormat, "Kaisar Sander, sudah 60 miliar tahun." Sander Ye mengangguk, "Aku pernah membaca sejarah kuno yang ditulis oleh Kaisar Agung keluargamu sebelumnya, dan aku memiliki sedikit pemahaman tentang 10 gurun. Setelah 60 miliar tahun pengembangan, sumber daya alam semesta ini hampir habis, terutama urat kaisar. Saat ini, urat kaisar baru jarang ditemukan, benarkah?" Jinadi mengangguk, "Ya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak hanya sumber spiritual bumi baru jarang ditemukan, tetapi bahkan urat kaisar asli perlahan-lahan mengering, kan?" Zito Tao berkata dengan suara yang dalam, "Ya." Sander Ye berkata dengan lembut, "Mengapa klan Jun dan yang lainnya melakukan tindakan gegabah seperti itu?" Selain keserakahan, sebenarnya ada alasan lain, yaitu sumber daya menjadi semakin langka, dan mereka ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya.
Semua orang, maafkan aku karena terus terang, tetapi alam semesta 10 gurun telah diperintah oleh keluarga Kaisar Agung Besar dan Sekte Abadi Besar selama bertahun-tahun, dan kalian telah menghabiskan hampir semua sumber daya. Jika terus seperti ini, situasi yang stabil ini akan hancur, dan akan memasuki pertikaian sipil yang tak berujung, saling memakan, dan akhirnya binasa. Semua orang terdiam. Sebenarnya, apakah mereka tidak mengerti? Saat ini, semua keluarga Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi mencari stabilitas, tetapi itu hanya di permukaan. Mereka semua merencanakan di balik layar. Mereka merencanakan leluhur mana yang akan memasuki masa kelemahan. Begitu memasuki masa kelemahan, mereka akan menyerang secara berkelompok, menghancurkannya sepenuhnya, membagi wilayahnya, dan merampas harta keluarganya. Dapat dikatakan jika kali ini Sander Ye tidak ada, keluarga Di pasti sudah musnah karena semua orang sudah memperhatikan mereka. Ini pula sebabnya mengapa Jina Di memilih mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Lingi tiba-tiba bertanya, maksud Tuan Muda Ye apa? Sander Ye melihat peta dan berkata, keluarlah dari 10 gurun. Semua orang terkejut. Sander Ye menatap semua orang, 10 gurun tidak lagi memiliki esensi kaisar. Jika kalian ingin mendapatkan esensi kaisar, kalian hanya bisa mengandalkan orang lain untuk memberikannya kepada kalian. Selain itu, bahkan jika kalian menjadi kaisar agung, kalian pada akhirnya harus bekerja untuk orang lain. Yang terpenting adalah bahwa begitu sumber daya 10 gurun benar-benar habis dan tidak ada lagi monster yang tak tertandingi, maka 10 gurun pasti akan ditinggalkan oleh orang lain. Sudah terlambat untuk mencari perubahan saat itu. Sambil berbicara, ia menceritakan kisah reruntuhan Suming. Setelah mendengar perkataan Sander Ye, Zito Tao dan yang lainnya terdiam, hati mereka bergejolak. Mereka tidak menyangka bahwa semua kaisar agung dari 10 gurun telah mencapai kekuasaan mereka dengan cara seperti ini. Lagi pula, ternyata jalan untuk naik sudah diblokir sejak lama. Sander Ye menambahkan, tentu saja, langkah pertama kita adalah menyatukan 10 gurun. Zito Tao ragu sejenak, lalu berkata, keluargamu mungkin masih berharap keberuntungan. Sebelum Sander Ye sempat berbicara, Jina Di sampingnya tiba-tiba berkata, kalau begitu hancurkan saja. Zito Tao menatap Jina Di, yang kemudian menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum dan berkata, Tuan Zito Tao, kamu harus tahu bahwa aku berada di jalur ketertiban. Oleh karena itu, aku perlu membangun tatanan baru di 10 gurun. Untuk membangun tatanan baru, langkah pertama adalah mengakhiri situasi panglima perang yang menguasai 10 gurun. Tentu saja, aku, Sander Ye, tidak datang untuk merampok, dan aku tidak peduli dengan barang-barang kalian. Sambil berbicara, dia melirik ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum, maafkan aku karena terus terang, tetapi jika bukan karena pembentukan tatanan ini, saat para leluhur kalian bergabung untuk menyegel aku, semua keluarga Kaisar Agung dan semua sekte abadi di 10 gurun pasti sudah binasa. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Sander Ye melanjutkan, tidak usah gugup. Aku tidak akan menyelesaikan masalah dengan kalian. 10 gurun harus bersatu sekarang. Tidak ada ruang untuk berkompromil. Sander Ye tidak bertele-tele. Sepanjang sejarah, apakah ada orang yang menaklukkan dunia dengan mengandalkan kebajikan untuk memenangkan hati orang lain? Sander Ye bertekad untuk menyatukan seluruh alam semesta. Sialan, dengan cara memenangkan hati orang-orang dengan kebajikan. Apa gunanya bermain-main dengan bulu ayam? Kebajikan dan kebenaran adalah hal-hal yang hanya dapat dibicarakan setelah menaklukkan dunia. Sebelum menaklukkan dunia, orang bisa menyerang siapapun yang tidak menyerah.
Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, semua orang sekarang mengerti mengapa Sander Ye ingin membunuh semua orang kuat klan Jun tadi. Itu hanya membunuh ayam untuk menakuti monyet. Sander Ye merentangkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno tebal muncul di depan semua orang. Sander Ye berkata, "Ini adalah hukum Guanxuan, fondasi tatananku. Mulai besok, aku akan menyebarkan hukum ini ke seluruh alam semesta 10 gurun. Hukum ini bukan hanya sebuah hukum, tetapi juga sebuah metode kultivasi. Semua orang dapat mempraktikkannya. Siapapun di antara kalian yang menyebarkannya lebih cepat, memiliki lebih banyak orang yang mempraktikkannya, dan secara ketat mengatur wilayah kalian sendiri sesuai dengan hukum Guanxuan, aku akan memberimu satu esensi kaisar." Esensi kaisar. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang langsung berubah. Zito Tao berkata dengan suara gemetar, "Kaisar Sander, apakah kamu tidak bercanda?" Sander Ye mengangguk, "Tentu saja, Kaisar tidak pernah bercanda." Dia tentu tahu bahwa pencegahan dan kekerasan saja tidak cukup, dan dia juga membutuhkan tunjangan. Hanya dengan tunjangan maka orang lain mau bekerja untuknya. Hukum Guanxuan ini. Ketika dia berada di dunia bawah, dia meminta Kaisar Doyu untuk mempopulerkan hukum Guanxuan kosmik di tanah Sengsu dan membiarkan orang-orang di sana mempraktikkannya. Awalnya tidak ada efeknya, tetapi perlahan-lahan dia menemukan bahwa itu memiliki efek yang sangat besar. Karena semua makhluk hidup secara bertahap menjadi lebih kuat, kekuatan iman mereka akan menjadi lebih kuat. Terutama baru-baru ini, dia dengan jelas merasakan bahwa jiwa pedang terus meningkat. Jelas, kekuatan mereka yang berlatih hukum Guanxuan di tanah Sengsu dan alam semesta Guanxuan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Selain itu, ada peradaban di sisi lain. Jelas, pemimpin telah melakukan pekerjaan yang hebat di sisi lain dunia. Mengenai keuntungannya, sebagian harus disimpan untuk pemimpin. Sander Ye melirik semua orang di tempat kejadian. Peradaban kosmik 10 gurun di depannya jauh melampaui alam semesta Guanxuan dan tanah Sengsu. Jika orang-orang di sini mempraktikkan hukum Guanxuan, kekuatan keyakinan yang diperolehnya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dengan tambahan pedang Qingxuan, dia dapat menghubungi semua makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang mempraktikkan hukum Guanxuan, dan memanggil kekuatan mereka dalam sekejap. Kekuatan satu orang adalah kekuatan semua makhluk. Kekuatan semua makhluk hidup adalah kekuatan satu orang. Memikirkannya saja membuat darah mendidih. Sejak ia menjadi Kaisar Agung, ia hanya memikirkan satu hal, yaitu, ia tidak bisa lagi terburu-buru seperti sebelumnya, mengubah satu alam semesta demi alam semesta. Lah harus berhenti dan memikirkan jalannya sendiri, jalan yang ingin ditempuhnya. Jalan tatanan. Sebenarnya, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa saja meninggalkan 10 gurun dan pergi ke reruntuhan Suiming yang legendaris, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berhenti di sini. Mengapa? Karena dia ingin menyempurnakan tatanan sendiri. Baik itu saudara Lingso dan yang lainnya sebelumnya, atau orang-orang kuat dari peradaban dunia seberang, atau klan Kaisar saat ini. Orang-orang kuat di alam semesta ini percaya padanya pada awalnya, tetapi itu bukanlah iman yang sejati. Beberapa percaya padanya karena persahabatan, beberapa karena kebutuhan untuk bekerja sama, kepentingan bersama, atau musuh bersama. Kepercayaan macam apa ini? Tidak mungkin bagi Sander Ye untuk bertemu dengan sekelompok orang di setiap alam semesta dan kemudian meminta mereka untuk percaya padanya dan membantunya meningkatkan kekuatan tempurnya, bukan? Jalan itu salah. Apa niat awalnya? Untuk membangun tatanan baru dan memberi manfaat bagi miliaran jiwa di seluruh alam semesta,
Jika dia hanya berurusan dengan orang-orang berkuasa saja setiap waktu dan mengabaikan banyak orang biasa, lalu apakah tatanan yang dibangun Sander Y benar-benar akan menguntungkan banyak orang biasa itu pada akhirnya? Sama seperti sekarang, yang dibutuhkan Sekte Tao dan yang lainnya adalah esensi kaisar, lalu bagaimana dengan kebutuhan orang-orang di bawah? Apakah Sander Y pernah benar-benar memikirkannya? Sama seperti bocah penjudi cendi, dia pantas mendapatkannya karena kecanduannya pada perjudian. Tetapi, dari sudut pandang lain, 10 gurun sekarang diperintah oleh klan Kaisar Agung Utama dan Sekte Abadi Utama, dan sumber daya juga ditempati oleh mereka. Mereka yang tidak pernah memiliki Kaisar Agung dalam keluarga mereka telah kalah dari keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi ini sejak mereka lahir. Selain itu, titik akhir perjuangan seumur hidup mereka tidak sebaik titik awal klan Kaisar dan Sekte Abadi ini. Maju ke depan. Bagaimana orang-orang biasa yang tak terhitung jumlahnya bisa menonjol? Apa arti kerja keras? Jika kamu bekerja dengan jujur dan berusaha keras untuk belajar menanggung kesulitan, hasil akhirnya adalah kamu akan menderita selama sisa hidup kamu. Di mana harapan? Bersambung.